Halo semuanya, video kali ini aku akan mengulik gimana ya cara handle data di SQL langsung lewat command prompt dan mulai insert, update, delete sampai ngebahas relasi antar table. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi belajar SQL dan pengen ngerti cara kerja dasarnya, video ini bisa jadi referensi banget buat kamu. Ayo langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita bisa mulai main sama SQL, kita perlu masuk dulu ke database-nya lewat command prompt. Nah, caranya gimana? Di sini folder instalisasi XAMPP punyaku berada di file C. Maka ketik cd c.2. Nah, selanjutnya kamu pakai XAMPP kayak aku biasanya ada di cd c.2 XAMPP MSQL bin. Jadi langsung ketik aja cd XAMPP MySQL bin seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke MySQL-nya dengan perintah MySQL uroot p. Klik enter. Lalu masukin password kamu. Kalau defaultnya kosong, tinggal enter aja langsung. Oke, sebelum itu tentunya kita pengen ngelihat database yang udah kita bikin kan ya. Nah, untuk melihat database di SQL, kita ketik show database. Nah, di sini aku punya database dengan nama perpustakaan. Kita tinggal ketik use perpustakaan. Nah, kemudian kita cek dulu isi database-nya, ketik show table. Nah, di sini terdapat tabel anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Jadi, ini udah siap banget buat simulasi sistem perpustakaan. Sekarang, kita lihat struktur tabel anggota. Kita gunakan perintah describe anggota. Nah, di sini ada dua kolom, yaitu ID anggota dan nama anggota. Mari kita coba masukin data ke tabel ini. Misalnya kita tambahin satu anggota baru dengan ID 123 dan nama anggotanya Franz. Tinggal ketik insert into anggota. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengecek datanya udah masuk atau belum, kita bisa ketik select from anggota. Dan ya, data Franz sudah berhasil masuk ke tabel anggota. Nah, sekarang kita coba masukin beberapa data sekaligus, misalnya Agus dan Fahri. Kita gunakan format seperti ini. Insert into anggota. Nah, simple banget kan? Kalau kamu ulang perintah select from anggota, sekarang datanya bertambah, ada Agus dan Fahri. Nah, jika kita ingin menginput data ke tabel anggota dengan format kolom yang dibalik, maka kita harus menulis insert into anggota. Lalu masukkan values Radit 126. Nah, sekarang kita ulang kembali perintah select from anggota. Maka di sini nama Radit sudah masuk di dalam data. Oke, sekarang kita lihat di tabel anggota, kolom ID anggota sudah tersetting primary. Maka kita tidak bisa memasukkan ID dengan angka yang sama. Contohnya, jika kita menginput anggota dengan values
ID yang sama yaitu 124 dengan nama yang sama yaitu Fahri. Jika kita enter, maka datanya akan error seperti ini. Karena kenapa? Karena di dalam satu ID yang sama tidak boleh dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Jadi pastikan setiap ID itu unik ya. Nah, namun jika nama yang sama, data tidak akan error karena kolom nama bukan primary key. Misalnya, di sini kita input ID anggota baru dengan yang sudah ada di dalam data yaitu Fahri, maka data yang akan tercatat. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari insert, sekarang kita akan mempelajari update dan delete melalui command prompt. Langkah yang akan kita lakukan adalah mengubah data anggota dalam tabel anggota. Pada kasus ini, kita ingin mengganti nama dari anggota yang memiliki ID anggota 125. Nama sebelumnya adalah Fahri, dan kita perbarui menjadi Iqbal. Proses ini dilakukan dengan perintah seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah melakukan update, kita mengecek hasil perubahan dengan menampilkan seluruh isi tabel anggota menggunakan perintah select from anggota. Nah, dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa data anggota dengan ID anggota 125 telah berhasil diubah dari Fahri menjadi Iqbal. Oke, langkah selanjutnya adalah menghapus data anggota. Pada tahap ini, kita akan menghapus data dari anggota yang memiliki ID anggota 124 yang sebelumnya memiliki nama Agus. Nah, perintah yang digunakan untuk menghapus data tersebut adalah delete from anggota. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah proses penghapusan selesai, kita kembali menampilkan isi tabel anggota untuk memastikan bahwa data dengan ID anggota 124 telah benar-benar terhapus. Nah, dapat kita lihat tabel anggota kini hanya menyiksakan 4 entry dan data atas nama Agus dengan ID 124 sudah tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa proses update dan delete telah berhasil dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut mempelajari relasi, kita lihat dulu di sini database perpustakaan yang saya buat memiliki 4 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Maka di sini saya akan menginput data di tabel buku terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tabel peminjaman. Di sini kita bisa lihat bahwa di tabel ini ada 3 indeks primary, yaitu ID pinjam, ID anggota, dan ID buku. Kita ketik describe buku untuk mengetahui terdapat kolom apa saja yang ada di dalam tabel ini. Jika sudah, kita ketik show create tabel buku. Nah, sekarang saya akan menambahkan data ke dalam tabel buku.
Untuk mengecek data yang sudah saya masukkan, kita ketik select from buku. Oke, datanya sudah masuk ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menambahkan data peminjaman buku ke dalam tabel peminjaman ini. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjalankan perintah describe peminjaman. Untuk memasukkan data baru ke dalam tabel peminjaman, karena kita akan mengisi semua kolom di tabel ini, maka langsung saja kita klik insert info peminjaman. Kita select from peminjaman. Oke, sekarang kita bisa melihat data peminjaman yang baru saja kita tambahkan ditampilkan dengan lengkap dalam tabel. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa anggota dengan ID anggota 126 telah meminjam satu buku pada tanggal 10 April 2025. Dengan demikian, proses input data peminjaman telah selesai dan berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan memainkan fungsi relasi melalui command prompt. Untuk menggabungkan dua tabel, kita akan menggunakan perintah join. Nah, tabel yang akan kita gunakan adalah tabel anggota dan tabel peminjaman. Di sini, saya akan menampilkan informasi tentang nama anggota, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Maka, di sini saya akan menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ada yang salah, kita ulangi. Ini adalah tabel pertama, yaitu tabel anggota join peminjaman. Kita melakukan penggabungan dengan tabel peminjaman berdasarkan kecocokan ID anggota. Penanggota, ID anggota, peminjaman, ID anggota. Nah, bagian ini juga memastikan hanya baris-baris data yang memiliki ID anggota yang sama antara tabel anggota dan tabel peminjaman yang akan digabungkan. Kemudian kita langsung exit untuk mengakhiri. Nah, itu saja perjalanan kita hari ini, mulai dari insert, update, delete, sampai ngebahas relasi antar tabel di SQL lewat command prompt. Gimana? Mudah untuk dipahami bukan?